Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Az-Zahra Doa. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dosa istri kepada suami. Lalu apa saja dosa istri kepada suami yang sering dilakukan tersebut? Sebelum melanjutkan pembahasannya, saudaraku semua bersedia untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe, serta ketikkan hajat Anda di kolom komentar. Semoga hajat dikabulkan. Amin. Yang pertama, cemburu yang berlebihan. Dalam rumah tangga, rasa cemburu terkadang dibutuhkan sebagai bumbu-bumbu untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga. Akan tetapi dalam batas yang wajar. Rasa cemburu seorang istri terhadap suaminya menurut syariat Islam adalah ketika suami melakukan kemaksiatan seperti berzina, menjolimi istri, mengurangi hak-hak istri, dan lain sebagainya. Akan tetapi cemburu seorang istri akan menjadi bentuk kedurhakaan terhadap suami, manakala cemburu tersebut tidak memiliki dasar yang jelas berupa bukti atau kebenaran. Boleh cemburu asal ada dasar yang jelas dan tidak melampaui batas wajar kecemburuan. Karena sesuatu yang berlebihan sangatlah kurang baik. Untuk itu, bagi para istri, kendalikan rasa cemburu yang hanya berdasar pada pemikiran ataupun tanpa bukti kebenaran yang jelas, supaya tidak menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Yang kedua, kurang bisa menjaga perasaan suami. Seorang istri yang baik haruslah selalu berusaha menyenangkan suaminya. Tidak perlu dengan hal-hal yang besar dulu, hal kecil yang terkadang tidak disadari oleh seorang istri, akan tetapi mampu membawa dampak yang besar bagi suaminya. Contohnya adalah menunjukkan wajah yang ramah, tidak bermuka masam, tersenyum kecil yang membuat suami sejuk memandangnya, dan lain sebagainya. Hal-hal kecil tersebut terkadang oleh sebagian istri sering terlupakan. Padahal kalau mau menyadari hal kecil tersebut sangatlah berarti bagi seorang suami dan mampu memunculkan rasa sayang suami kepada istrinya. Selain itu, ada hal yang lain tak kalah pentingnya, yakni selalu menjaga perbuatan dan ucapannya, supaya tidak menyakiti hati suami. Misalnya adalah mencaci, berkata yang kasar, sering memojokkan suami, sehingga terlihat salah di mata istri, suka mengkritik perbuatan baik yang dilakukan suami, dan lain sebagainya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah mencelakakanmu, sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu. Sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Untuk itu saran kepada istri maupun calon istri, sebisa mungkin usahakan untuk selalu menjaga lisan dan perkataan yang kurang baik kepada suami. Dan cobalah untuk selalu terlihat sejuk ketika dipandang suami dengan melakukan hal-hal kecil meskipun hanya sekedar tersenyum. Lalu yang ketiga, kurang bisa menjaga penampilan. Tak jarang seorang istri mempunyai pemikiran bahwa jika sudah berumah tangga, justru malah berpenampilan ala kadarnya. Dan ini sangat berbeda ketika masih lajang.
Segala upaya dilakukan demi menarik perhatian dari seorang laki-laki. Kalau saya mengatakan hal tersebut, malah terbalik. Ketika seorang wanita sudah menjadi seorang istri, sebaiknya masih terus menjaga penampilannya di depan suami. Karena dengan menjaga penampilan bisa membuat suami merasa lebih senang. Berpenampilan menarik bisa disesuaikan dengan porsi masing-masing. Jadi tidak juga harus terkesan untuk dipaksakan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sebaik-baik istri kamu ialah yang menjaga diri, lagi pandai membangkitkan syahwat, yaitu keras menjaga kehormatannya, pandai membangkitkan syahwat suaminya." Hadis riwayat Dailami. Untuk itu, berpenampilan menarik menurut porsinya masing-masing bagi seorang istri sangatlah disarankan untuk menyenangkan hati suaminya. Karena menyenangkan hati suami merupakan pahala yang besar bagi seorang istri. Kemudian yang keempat, keluar rumah tanpa seizin suami. Mungkin hal yang satu ini terkesan sepele di mata seorang istri, yakni keluar rumah atau berpergian tanpa seizin suami. Yang dimaksud keluar rumah adalah merujuk pada suatu tujuan tertentu. Misalnya adalah berkunjung ke tempat orang lain atau malah bepergian sendiri ke suatu tempat. Padahal kita tahu keluar batas dari rumah tanpa seizin suami sangatlah tidak dibenarkan bagi seorang istri. Kecuali suami tidak berpesan dan tidak melarang keluar rumah. Karena harus menyiapkan makanan untuk anaknya sehari-hari. Jadi harus dipahami jika suami tidak melarang keluar rumah untuk membeli bahan makanan atau mengantar anak sekolah, hal ini tidak termasuk berdosa kepada suami. Akan tetapi jika suami berpesan untuk tidak keluar rumah dalam kondisi apapun, seorang istri haruslah mematuhi perintah suaminya. Pernah ada suatu kisah pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yakni seorang lelaki yang keluar bermusyafir telah berpesan kepada istrinya agar tidak turun atau keluar rumah dari tingkat atas ke tingkat bawah. Lalu suatu hari, bapak istrinya itu yang tinggal di tingkat bawah lalu jatuh sakit. Kemudian si istri mengutus seseorang menemui Rasulullah agar memberi izin kepadanya untuk turun menziarahi bapaknya yang sedang sakit. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taatilah suamimu." Sampai suatu ketika sang ayah pun wafat, si istri lalu mengutus lagi seseorang kepada Rasulullah dan Rasulullah pun mengatakan, "Taatilah suamimu." Jenazah bapaknya pun dikebumikan. Lalu Rasulullah mengutus kepada si istri untuk memberitahukan bahwa Allah telah menghapuskan dosa-dosa bapaknya lantaran ketaatannya kepada suami. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, meski begitu anjuran mentaati larangan keluar rumah bagi istri hendaknya tidak diterapkan secara kaku, yang mengesankan bahwa ajaran agama Islam mengekang kebebasan wanita. Tidak seperti itu, namun yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam hal-hal tertentu. Dan bagi para suami, tidak diperkenankan mempersulit istrinya apabila keluar rumah dalam hal kebaikan. Demikian video kali ini. Sebelum mengakhirinya, silahkan mengetikkan apa yang menjadi hajat saudaraku di kolom komentar. Semoga Allah mengabulkan. Amin. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.